السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان شهر الصيام للمقيمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. أما بعد. Ibu bapak jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim muslimah di bulan suci Ramadan, menjalankan salat Isya berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Teriring doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang Ramadan khususnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Apa kabar ibu bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih? Tidak. Tadi puasa, sekarang tidak. Besok insya Allah kita puasa. Tapi yang penting bagi bapak ibu dan saya adalah di antara kewajiban yang Allah membebankan kepada kita, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi disuruh senang, disuruh gembira. Nanti buka Yunus 5:8. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karuniaku, dengan rahmatku maka bergembiralah. Jadi ibu, bapak dan saya disuruh senang sama Gusti Allah. Berarti Allah suka kalau penampilan ibu bapak itu nyenengin. Allah tidak suka kalau penampilan kita itu nggak nyenengin. Yang nyenengin itu yang bagaimana? Yang enak dilihat. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Indahnya Nabi itu. Suruh banyak apa? Senyum ternyata. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah untuk gembira adalah suruh banyak tersenyum, banyak tertawa, hingga dikutip oleh Al-Ghazali, Nabi bilang apa? Inna min khiyari ummatin yadhakuna jahrul qawmin min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min adab rabbih. Umat terbaikku, kata Nabi, adalah yang suka tertawa, yang suka tersenyum. Tertawa dan senyumnya karena ingat rahmat Allah, ingat akan luasnya rahmat Allah. Tapi di ujung menang, wa yabkuna sirran min adab rabbih. Tapi juga merintih, menangis dalam kesendirian karena takut akan siksa Allah. Jadi hidup kita memang seperti itu. Para ulama menjelaskan gimana? Kamu harus menampakkan kegembiraan, keceriaan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau engkau harus menangis, jangan menangis kepada manusia, tapi menangislah karena Allah. Menangislah kepada Allah. Kharru sujud wa buqiyah. Tersungkur sujud menangis kepada siapa? Kepada Allah. Doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Kepadamu aku mengadu, kepadamu aku berserah, kepadamu aku merintih, kepadamu aku mengadukan seluruh problem kehidupanku. Antal musta'an, karena engkau lah penolong bagiku. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali atas izin-Mu. Jadi bukan berarti nggak boleh sedih, tapi Allah bilangnya kepada Nabi adalah, kamu kalau sedih cukuplah kepada aku,
jangan ceritakan kepada orang lain. Jadi itulah kenapa di antara rahasia kenapa Nabi bilang tabassum biwajhi, hakikat sedekah, senyum wajah kepada saudara adalah sedekah. Berarti kita disuruh menampilkan yang wajah yang enak. Allah nggak suka kalau ibu permut, bapak permut, nggak suka. Nabi juga nggak suka. Jadi yang enak gimana? Air muka yang menyenangkan, ketemu orang senyum. Pokoknya banyakin senyum, syaratnya satu, jangan sendirian. Udah gitu aja. Nanti orang bilang kapan mulainya? Nabi itu kayak gitu, indah niat Nabi itu. Sehingga dalam sahabat mengatakan, andai Nabi gak punya keluarga, aku siap menemani 24 jam. Saking indahnya Nabi. Termasuk bahagia kita di bulan Ramadan, khususnya dalam menyebut Lailatul Qadar. Tema itu kemuliaan Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Paling tidak dalam tafsir-tafsir ada 3 makna. Pertama adalah Lailatul Qadar malam-malam yang sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat diturunkan oleh Allah dipimpin ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril. Jadi 10 hari terakhir khususnya tidak dikasih tahu sama Nabi malam yang mana, rahasia Allah untuk kita, nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak ada penjelasan. Yang kedua 1, kedua 3, kedua 2, kedua 6 tidak ada. Yang ada adalah terutama di malam-malam ganjil atau kejar. Tapi Nabi dalam pelaksananya 10 hari terakhir geber. Saat itu, saat malam Lailatul Qadar, seluruh para malaikat dipimpin malaikat Jibril turun. Maka dikatakan oleh para ulama Lailatul Qadar malam yang sangat sempit. Jadi kalau kita bisa melihat itu sesak bumi ini dengan penghuni-penghuninya, karena malaikat begitu banyak. Boleh jadi kita tidak akan bisa duduk di satu sisi dunia ini, begitu sempitnya. Makna pertama. Yang kedua dikatakan para ulama dalam tafsirnya, termasuk Ibnu Katsir misalnya, Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Apa yang ditetapkan? Termasuk ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada alam jagat raya, termasuk ketetapan untuk ibu, bapak, dan saya. Perubahan takdir terjadi jika Allah berkehendak. Itulah malam ketetapan. Termasuk ditetapkannya Allah turunkan Quran di mana Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Allah tetapkan itu. Ketetapan alam raya ini mau apa? Mau diapain oleh Allah? Termasuk nasib ibu, bapak, dan saya. Itu urusan Allah. Fa'alu lima yurid. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Kapan ditetapkan? Saat Lailatul Qadar. Jadi jangan katakan takdir tidak bisa berubah. Siapa yang berubah? Ya Allah yang bikin takdir. Takdir Allah berubah kalau yang memiliki berubah. Bagi Allah gampang. Kita tidak bisa mengontrol, makhluk tidak bisa mengontrol Khalik. Bisa nggak takdir berubah? Bisa. Siapa yang berubah? Yang membuat takdir siapa? Allah. Kapan? Lailatul Qadar. 2. Yang ketiga disebutkan Lailatul Qadar malam keagungan, malam kemuliaan. Keagungan malam Lailatul Qadar itu para ulama mengatakan disandarkan karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Di antara kemuliaannya adalah khairum min alfi syahr. Itu yang seringkali kita mengejar. Yuk kita kejar malam Lailatul Qadar karena malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, 1000 bulan saya mengambil pandangan Prof. Quraisyah. Beliau bilang apa? Jangan dimaknai 1000 bulan itu 83 tahun, kata beliau. Apa maknanya? 1000 itu maknanya banyak. Jadi boleh jadi bukan hanya 83 tahun. Jadi malam itu lebih mulia dari beribu-ribu
kemarin kamu nggak datang? Karena ini Pak, karena ini Pak. Kamu pinter, 1000 alasan kamu bikin, 1000 alasan kamu buat. Apa maknanya? Apakah orang tadi mengatakan ada 1000 alasan? Tidak. Banyaknya alasan yang membuat orang itu tidak hadir. Itulah ungkapan kata beliau. Jadi pengertian min alfi syahr, bahwa malam itu lebih mulia dari 1000 bulan, tidak hanya dimaknai sebagai 83 tahun, tapi maknanya malam itu Allah turunkan beribu-ribu kemuliaan. Di antara kemuliaan terbesar adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 poin saja saya sebutkan tentang Al-Quran. Yang pertama, Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah pernah turunkan di muka bumi. Bukan hanya mukjizat terbesar Rasulullah SAW, tapi mukjizat semua mukjizat yang Allah turunkan, yang terbesar adalah Al-Quran. Apa yang membedakan mukjizat Al-Quran dengan nabi-nabi yang lain? Al-Quran hidup hari ini sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu hari ini tinggallah cerita belaka. Hebatnya Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa membelah laut merah, yang dilemparkan berubah menjadi ular besar, lalu makan ular-ular kecil ahli ujungnya Fir'aun. Hari ini apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini tongkat itu hanya tinggal seonggok kayu yang disandarkan di tembok museum, yang kalau hari ini diambil oleh Bapak Ibu lalu dilemparkan, kira-kira jadi ular enggak? Ya enggak, malah hancur kan? Tinggal cerita. Hari ini kisah Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, walaupun ini 2 pandangan. Menghidupkan orang mati, apakah orang yang sudah ruhnya diambil pun dikembalikan, atau yang dimaksud adalah menghidupkan hati orang yang sudah mati? Sebagian ulama mengatakan yang kedua Bapak Ibu. Nabi Isa mukjizatnya bukan orang yang ruhnya diambil oleh Allah dikembalikan bisa menghidupkan orang mati, tapi menghidupkan hati orang yang sudah mati lalu membuat hidup mendapatkan hidayah Allah. Bisa menyembuhkan kebutaan sejak lahir, bisa menyembuhkan penyakit sopak belang. Hari ini mukjizat itu tinggal cerita, tapi Quran Bapak Ibu sampai hari ini, sampai kiamat terus menantang sebagai al-i'jaz, mukjizat, i'jaz. Apa itu i'jaz? Melemahkan setiap orang yang menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Siapa di antara kalian yang ragu akan Quran, silahkan datangkan kepada aku 1 surat saja, enggak usah 2 surat, apalagi sampai 100 surat. 1 surat yang menyamai Quran. Dari mulai Nabi hidup sampai hari ini belum ada makhluk yang sanggup menyamai Quran. Manusia manapun, organisasi manapun, kumpul ribuan manusia bikin seperti Al-Quran, tak akan sanggup. Maka Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar karena Al-Quran mukjizat yang berlaku sampai hari kiamat. Tantangan Allah tetap berlangsung sampai kiamat. 1. Yang kedua, nah ini, tak ada yang dekat dengan Al-Quran kecuali Allah muliakan. Itulah malam keagungan. Bapak Ibu, malaikat yang paling agung adalah malaikat yang Allah titipkan Quran. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah ke Nabi Muhammad 22 tahun lebih. Siapa malaikat itu? Jibril, Ruh, Ar-Ruh, pemimpin para malaikat, kemuliaannya karena Al-Quran. 1. Tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia, bahkan dikatakan Nabi salah satu di antara 4 tempat yang Dajjal tak akan sanggup. Tempat yang paling mulia adalah tempat di mana Allah turunkan Al-Quran. Makkah, Madinah, Makkiyah, Madaniyah. 2. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung adalah Nabi yang Allah kirimkan Al-Quran, baginda
wasallam. Tak ada. Dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai di akhir kelak ada pemimpin penghuni surga, Nabi Muhammad SAW. 3. Yang keempat, waktu yang paling agung, waktu yang paling mulia adalah waktu di mana Allah turunkan Al-Quran, malam hari. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kapan itu? Malam hari. Siapa yang bersujud kepada Allah malam hari, asa an yakuna an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan tempatkan dalam tempat yang terpuji. Siapa? Penggiat tahajud. Siapa? Penggemar tahajud. Kapan tahajud dilakukan? Malam hari, Bapak Ibu, bukan siang hari. Yang kelima, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. 2. Yang ketiga, terkait dengan Al-Quran. Al-Quran pernah bilang sama Allah dalam sebuah hadis Nabi, termasuk di antara asir min sirillah, rahasia di antara rahasia Allah. Nabi ceritakan, Quran pernah ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, karena aku mereka menahan kantuknya, ya Allah. Karena aku, ya Allah, mereka menghentikan pekerjaannya. Maka izinkan kalau aku memberikan syafaat, izinkan kalau aku memberikan pertolongan kepada pembacaku, ya Allah. Allah pun mengizinkan Quran. Maka Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Al-Quran, kan Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, huruf-huruf yang ibu baca, yang bapak baca dalam Quran, kelak akan menjadi cahaya-cahaya dalam kubur kita. Bapak Ibu, 2,5 meter siap di tanah kusir kubur kita. Jika kita membaca Al-Quran, kalau Nabi katakan 1 huruf dan 10 kebaikan. Jika katakan 1 huruf dan 1 lilin. Ketika Bapak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Jika itu 19 lilin, cukupkah menerangi kubur kita? Apatah lagi Ar-Rahman, apatah lagi Al-Baqarah, apatah lagi Sajadah, apatah lagi 30 juz kita baca, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Niatkan, ya Allah, demi Engkau, ya Allah, Quran yang dijanjikan oleh Nabi kelak, semoga Quran yang aku baca akan menjadi penerang kuburku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.